Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Asabil dimanapun Anda berada, semoga sobat senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Sobat, saat kita berpuasa, aktivitas seluruh sistem dalam tubuh kita berlangsung seperti sebelum kita berpuasa. Seluruh aktivitas sistem tubuh membutuhkan energi, makronutrisi, mikronutrisi, dan zat-zat yang lainnya. Saat seseorang berpuasa, di mana asupan makan dihentikan sementara selama 12-14 jam atau tergantung wilayah dan daerah setempat, maka menurut beberapa penelitian, energi yang dihasilkan tubuh berkurang 20-30%. Tentunya ini sangat berpengaruh bagi tubuh. Biasanya akibat kekurangan energi, tubuh bisa menjadi letih, lelah, dan membuat malas untuk beraktivitas. Di awal puasa, tubuh akan mengandalkan nutrisi dari makanan saat sahur untuk dirubah menjadi energi. Dan selanjutnya, energi akan didapatkan dari cadangan yang ada di hati dan otot, serta pembongkaran lemak maupun protein yang tersedia. Kita simak diagram berikut. Pada 5 jam pertama, energi didapat dari glukosa hasil pemecahan karbohidrat. Selanjutnya, pada 5-12 jam berikutnya, energi didapatkan dari cadangan di hati, dari pengorbanan glikogen, serta pembongkaran lemak. Pada 12 jam sampai 24 jam berikutnya, dan seterusnya, sumber energi berasal dari cadangan energi yang ada di otot. Jadi, sebetulnya, jika tidak dalam keadaan malnutrisi yang berat atau kondisi kekurangan nutrisi, serta tidak dalam keadaan sakit, sebetulnya cadangan energi di dalam tubuh sangatlah memadai. Allah telah menyiapkan mekanisme untuk menjaga supaya tubuh dalam keadaan homeostasis sehingga seluruh sistem organ dapat berjalan dengan baik walaupun dalam keadaan kekurangan energi. Sobat yang dimuliakan Allah, jadi saat berbuka di mana jumlah energi terbatas dan cadangan energi pun sudah mulai menurun, serta zat-zat gizi yang lain seperti vitamin dan mineral juga sudah banyak digunakan karena metabolisme selama berpuasa juga berlangsung seperti sebelumnya, maka kita perlu pengganti untuk yang menyediakan energi, makro dan mikronutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, serta vitamin mineral bagi tubuh kita. Saya ingatkan kembali bahwa vitamin dan mineral merupakan zat gizi yang sangat penting untuk metabolisme di dalam tubuh kita. Sebagai contoh, dalam pembentukan sel darah. Kekurangan vitamin dan mineral pada pembentukan sel darah merah akan mengganggu transport oksigen dan makanan di dalam tubuh, sehingga tubuh akan menjadi mudah lelah. Contoh lain, vitamin dan mineral berfungsi sangat penting sebagai katalisator dalam proses metabolisme tubuh. Tanpa vitamin dan mineral, maka proses metabolisme akan berjalan lambat. Pada sistem imun atau kekebalan tubuh, contohnya vitamin D dan magnesium sangat berperan penting dalam menjaga kekebalan tubuh kita. Dalam produksi hormon, vitamin dan mineral juga berpengaruh penting dalam mempengaruhi ketersediaan hormon di dalam tubuh. Selain itu, vitamin dan mineral juga membantu regenerasi sel di dalam tubuh kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Salman bin Amr Ad-Dhabi radhiyallahu anhu, jika salah seorang di antara kalian berbuka, maka berbukalah dengan tamar, dan jika tidak didapati kurma, maka berbukalah dengan air karena air itu mensucikan. Semua tindakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh yang terbaik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti kita manusia biasa. Struktur tubuhnya juga sama dengan kita. Jadi makan kurma dan jika tidak ada maka berbuka dengan air atau minum air adalah sesuatu yang sudah sangat tepat atau sesuai dan yang harus kita lakukan di saat kita berbuka puasa. Berikut kandungan gizi yang terdapat di dalam kurma. Pada beberapa penelitian menunjukkan bahwa dalam satu porsi atau 3 buah kurma ukuran cukup besar terdapat 70-80 gram karbohidrat yang setara dengan 50-60% kebutuhan harian kita. Di dalamnya juga terdapat lemak serta protein yang melengkapi sebagai makronutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Maka tidak heran bila setelah makan kurma,
maka tubuh kita menjadi lebih berenergi. Penelitian yang lainnya dilakukan oleh Dr. Abdul Rauf Hisham dan Dr. Ali Ahmad Asyahad yang didapati bahwa mengkonsumsi kurma basah atau kurma kering ketika berbuka akan memberikan suplai kadar zat gula yang sangat besar, sehingga kebutuhan energi yang dibutuhkan oleh tubuh akan segera terpenuhi. Kurma mudah dicerna karena gula yang terkandung di dalam kurma adalah jenis gula sederhana yang akan sangat mudah dirubah menjadi energi. Karbohidrat dalam bentuk kompleks akan membutuhkan waktu yang lebih lama, bisa 2-4 jam untuk kemudian dirubah menjadi glukosa sebagai sumber energi. Fruktosa dan glukosa dalam 100 gram kurma dapat menggantikan energi yang hilang sebesar 12-15%. Jadi kurma sangat bermanfaat untuk segera menggantikan energi yang hilang selama kita berpuasa. Profesor Dr. Abdul Basit Muhammad Syed dalam bukunya Ketika Rasulullah Tidak Pernah Sakit menyebutkan bahwa kurma adalah makanan yang mudah dicerna, diserap dan mudah melekat pada tubuh. Komposisinya terdiri dari 70% zat gula, 20% protein, 3% lemak. Buah kurma juga diperkaya dengan garam mineral seperti kalsium, potasium, dan zat besi, juga dilengkapi dengan sejumlah vitamin C dan B. Direktur Klinik Konsultasi Gizi dan Klub Diet IPB, Dr. Hardin Shah MS menyebutkan bahwa kurma mengandung zat gizi yang nyaris lengkap serta komposisi yang seimbang walau jumlahnya sedikit. Contohnya, kurma mengandung potasium yang cukup tinggi, yang bermanfaat untuk mengendalikan tekanan darah, kemudian juga membersihkan karbon dioksida di dalam darah, serta potasium juga bermanfaat untuk memicu kerja otot dan simpul saraf. Sobat Asabil yang dimuliakan Allah, kandungan gizi di dalam kurma yang penelitiannya sudah cukup banyak membuktikan bahwa kurma merupakan makanan yang istimewa. Selain sebagai sumber penghasil energi, juga mengandung vitamin dan mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Maka berbukalah dengan kurma, dan jika tidak ada, berbukalah dengan air. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.